Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fid din rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang fikih berkurban. Berkurban termasuk salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah kita diterima, mari kita pelajari fikih berkurban. Yang pertama yang harus kita ketahui, ibadah itu mengandung syarat-syarat yang harus kita penuhi agar ibadah kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, hadirin sekalian, ibadah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Dalam surah Al-An'am ayat 162-163. Artinya, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk orang-orang pertama yang menyerahkan diri kepada Allah. Ya, jangan sampai berkorban itu, hadirin sekalian, ingin mendapatkan pujian manusia atau untuk berbangga diri di hadapan manusia karena kurbannya yang paling mahal, karena hewannya yang paling besar, seperti itu, atau ingin disebut sebagai orang dermawan. Niat-niat ini merusak nilai daripada ibadah itu sendiri. Ya. Kemudian syarat yang kedua agar ibadah kita diterima, hadirin sekalian, yaitu harus sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mutaba'ah ini harus, ya, misalnya tentang sebabnya, ya, hendaklah amalan itu sesuai pada sebabnya. Apabila ada yang melakukan ibadah karena sesuatu sebab yang bukan dari syariat, maka ibadahnya tertolak. Misalnya ada orang yang masuk rumah, dia sholat 2 rakaat dan menjadikannya sebagai rumah, sebagai sunnah misalnya, maka amalan tersebut tertolak, ya, karena tidak ada sebab. Pokoknya asal masuk rumah sholat di situ, selalu ingin sholat. Kemudian yang kedua, jenisnya. Dalam berkurban ini sudah ditentukan jenisnya, bahimatul an'am, yaitu sapi, onta, kambing. Tapi kemudian ada orang tampil dengan berkurban kuda misalnya, karena dia punya kuda banyak, atau dia tampil dengan kurban ayam karena dia punya ternak ayam banyak sebagai kurban. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena jenisnya sudah ditentukan. Ya, diterima tapi sebagai sedekah biasa. Ya, kita waktu hari raya kurban, kita menyembelih 10 ekor ayam, diterima sama Allah sebagai apa? Sedekah biasa, tapi tidak sebagai kurban, karena kurban itu tentunya lebih besar pahalanya daripada sedekah itu sendiri, hadirin sekalian. Begitu juga kalau kita bicara kadar ukuran, ya, jadi orang misalnya membasuh anggota wudu 4 kali, tidak boleh,
Karena yang diajarkan berapa? Maksimal itu 3 kali, hadirin sekalian. Kemudian tata caranya ya harus berurutan misalnya, tapi dia dari berdiri itu setelah baca surah langsung sujud, enggak rukuk dulu. Ya, habis sujud baru rukuk. Nah, ini tidak bisa. Harus mengikuti tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari sisi waktu. Ya, kalau kita menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka ya sedekah biasa. Jadi kita sembelih itu setelah salat apa? Setelah salat Id, hadirin sekalian. Tempat begitu juga. Ya, misalnya kita i'tikaf. Nabi itu kalau i'tikaf di masjid. Tapi ada orang mencoba i'tikaf di gudang misalnya. I'tikaf di sekolahan. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya, ibadah biasa bukan dinilai sebagai i'tikaf. I'tikaf itu di mana? Di masjid. Nah, ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, hadirin sekalian. Kemudian juga sesembelihan itu harus diperuntukkan untuk Allah. Tidak boleh diperuntukkan kepada berhala, patung, kepada batu, laut, atau wali, atau jin. Nah, ini haram. Karena orang-orang jahiliyah itu hadirin sekalian menyembelih binatang tapi diberikan sebagai sesajen kepada patung-patung itu, berhala-berhala itu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man tabah li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih digunakan, diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadirin sekalian, ibadah kurban ini sering disebut dengan udhiyah. Apa itu udhiyah? Udhiyah itu artinya menyembelih hewan. Ya, hewan ternak dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tertentu dengan syarat-syarat yang khusus. Ada yang mengatakan hadirin sekalian, afdolnya di waktu duha, matahari sudah menaik itu pada waktu Yaumun Nahr. Yaumun Nahr itu nama lain daripada Idul Adha. Ya, Idul Adha. Tentunya berkurban merupakan keutamaan ya bagi seorang muslim dan banyak sekali manfaatnya. Yang pertama sebagai pelaksanaan atas perintah Allah, karena Allah berfirman fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Artinya kita ini sebagai syukur kita kepada Allah atas nikmat Islam ini. Itu yang pertama. Kita ini dapat nikmat Islam, ini nikmat yang melebihi nikmat makan minum. Ya, melebihi nikmat syahwat. Hadirin sekalian, nikmat Islam. Karena banyak di luar sana orang belum mendapatkan nikmat ini. Anda lihat orang-orang Eropa banyak sekali. Mereka kaya-kaya, mereka ganteng, mereka cantik, mereka pinter, tapi tidak mendapatkan nikmat Islam. Ya, orang Jepang itu pinter-pinter, IQ-nya tinggi, tapi nggak dikasih hidayah, nikmat Islam. Kalau mereka mati dalam keadaan tidak meluk Islam, ya sengsara. Ya, mereka akan disiksa oleh Allah di kuburannya, bahkan lebih dahsyat lagi di mana? Di akhirat neraka jahanam. Ini bukan permasalahan biasa ya. Hadirin sekalian, nikmat yang paling indah ketika orang itu mendapatkan hidayah Islam. Ya. Fasholli li rabbika wanhar, sebagai bentuk syukur salatlah untuk Tuhanmu, berkorbanlah untuk Tuhanmu. Salat. Ya, bes Allah minta kita salat, hadirin sekalian. Salat aja. Jangan lupa salat. Ya, berkorban, ada rezeki berkorban. Seperti itu. Mau menyembelih sendiri itu lebih baik. Mau patungan tidak apa-apa. Ya, yang penting lillah. Ini adalah ujian bagi kita. Allah
enggak butuh itu kambing, sapi, onta, enggak butuh. Kembalinya ke famili kita, saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya, yang sampai kepada Allah itu apa? Ikhlas kita. Hadirin sekalian, niat kita itu sampai kepada Allah. Ini penting ikhlas itu. Kemudian ibadah kurban ini ibadah yang sangat agung, hadirin sekalian. Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah harta yang paling mulia adalah udhiyah. Ya, dan ibadah badan yang paling mulia salat. Katanya siapa itu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibadah harta kurban ini kesempatan kita. Ada orang nyelengi setahun yang lalu demi bisa kurban besok ini. Hadirin sekalian. Karena dia sadar ya begitu besar pahalanya ini. Ya, ada orang meremehkan, tidak mau berkorban. Ya, inilah ibadah yang paling agung dan juga korban ini akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Abu Bakar Rasulullah, ibadah apa yang paling afdal? Maka Rasul menjawab haji yang mengangkat suaranya dengan talbiyah, dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Ini adalah ibadah yang paling mulia karena menyuarakan kalimat tauhid, la syarikalah, tidak ada syarikat, tidak ada sekutu bagi Allah. Karena banyak orang menyekutukan Allah. Sebagian umat Islam juga menyekutukan Allah, minta kepada Allah selain Allah, para wali-wali itu yang sudah mati. Itu banyak jumlahnya, hadirin sekalian. Mana yang syarikalah? Tidak banyak orang yang bertauhid. Yang meyakini tidak ada syarikat bagi Allah, hanya kamu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika. Orang musyrikin dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena mereka bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika illa syarikan huwa lak. Tetap tidak terima dan mengatakan kecuali ada sekutu untukmu ya Rabb. Itu orang apa? Musyrikin. Tidak manfaat haji mereka. Mereka itu haji. Orang musyrikin di zaman Nabi itu ibadah sekalian. Ahli-ahli ibadah, bukan orang musyrikin seperti sekarang ini. Ya, mereka ibadah kepada Allah, cuma menyimpang ibadahnya, tetap dikafirkan oleh Allah dan Rasulullah. Diperangi sama Nabi. Enggak peduli mereka haji. Ya. Kemudian Nabi ditanya lagi, ibadah apa yang paling afdal setelah haji? Udhiyah. Menyembelih hewan apa? Kurban. Jadi haji yang paling utama banyak bertalbiyah, sekaligus di saat dia haji menyembelih apa? Kurban. Ya. Nah, inilah hadirin sekalian manfaat keutamaan orang yang berkurban. Ya, jadi banyak sekali manfaatnya. Orang yang berkurban itu bisa menenteramkan teman-temannya dengan berbagi, ya, menjalankan hukum syariat, kemudian bisa menampakkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mencontoh bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disuruh mengorbankan anaknya, disuruh disembelih sama Nabi Ibrahim, anaknya Ismail. Anaknya ditunggu lama-lama, ya nggak punya anak besar sedikit disuruh apa? Sembelih. Itu pun perintahnya melalui mimpi, bukan malaikat Jibril datang. Ya, kalau malaikat Jibril datang jelas kan, mimpi. Masih bingung kalau orang nggak yakin apalah arti sebuah apa? Mimpi. Ya, tapi ini tahu Nabi Ibrahim bahwa mimpi Nabi itu wahyu, langsung diutarakan, disembelih anaknya itu. Tapi pisau tidak bisa memotong leher putranya Ismail. Dipanggil sama dia, Ibrahim, cukup sudah. Kamu sudah menjalankan mimpi itu, dan ini termasuk bala azim, ujian yang berat. Kami gantikan kamu dengan domba. Hadirin sekalian. Jadi kita mencontoh bapak kita Nabi Ibrahim taat kepada siapa? Allah. Sudah, kalau Allah perintah jangan banyak mikir. Ya, jalankan saja.
Nah, ini termasuk taat kepada Allah dan bukti ketakwaan kita, bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang lemah dari sisi ekonomi di hari yang paling suci, ya, di hari raya, hari senang-senang, harus senang mereka. Ya, kasihkan sudah yang jarang makan daging, kasihkan hadirin sekalian. Dan juga ini termasuk syiar Islam, ya. Dan juga ini amalan haji, bagian dari amalan haji. Orang-orang yang haji ini kesempatan, di samping mereka membayar hadiah itu denda bagi yang haji tamattu' dan haji qiran, kena denda karena mereka melaksanakan umrah plus haji dalam satu waktu, maka kena hadiah. Nah, mereka juga bisa berkorban ketika mereka dari Muzdalifah paginya berangkat menuju Mina pada hari Ashr, hari raya, mereka berkorban di situ. Ya, melempar Aqabah, ya, kemudian berkorban. Ya, masih melempar satu tugu saja itu, yaitu Jumratul Aqabah. Hanya satu saja. Baru tanggal 11, 12, 13 melempar Jumratul Ula, ya, Jumratul Wusta dan Jumratul Aqabah. Ya, yaitu ayyamut tasyrik. Hadirin sekalian. Hukum berkorban adalah ibadah yang disyariatkan dengan dasar Quran, dengan dasar dari hadis, dengan kesepakatan para ulama. Dalil Al-Quran misalnya tadi itu firman Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Ya, harus karena Allah Subhanahu wa taala, fashalli li rabbika wanhar. Ya, kemudian juga ijma' para ulama hadirin sekalian. Ya, kemudian juga hadis Nabi, man taba'a ba'da shalah ya summa nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Kemudian dikatakan di sini, barang siapa yang menyembelih setelah salat, sungguh telah sempurna penyembelihannya. Tamma nusukuhu. Ya, dia telah mencocoki sunnah kaum muslimin. Ini dari Nabi. Ijma' para ulama dari dulu hingga sekarang sepakat para ulama bahwa kurban disyariatkan dan termasuk syiar Islam. Hadirin sekalian. Apa hukum berkorban? Apakah wajib? Di sini ada perselisihan tajam dari para ulama. Ya, yang pertama mengatakan hukumnya wajib. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Auza'i, ahli hadis, Al-Auza'i, Al-Laits, mazhab Abu Hanifah. Ya, begitu juga salah satu riwayat ada dari mazhab Imam Ahmad dan juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan wajib. Ada juga yang mengatakan sunnah. Ini pendapat jumhur ulama, sunnah. Ya, seperti pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Malik, ya, dan juga mayoritas Hanabilah sunnah. Ya, karena beberapa contoh dari sahabat tidak berkurban. Umar juga tidak berkurban pernah juga suatu Idul Adha Abu Bakar tidak berkurban. Ketika ditanya kenapa, khawatir ini wajib. Khawatir ini wajib. Ya, seperti itu. Jadi pendapat yang kuat hadirin sekalian dipilih oleh jumhur. Artinya korban ini hukumnya sunnah muakkadah. Ya, akan tapi berhati-hati kita sebagai seorang muslim, ya, kalau memang mampu hendaklah berkorban, karena ada riwayat dari Nabi. Hadirin sekalian, riwayat Ibnu Majah, man kana lahu sa'ah walam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan dan tidak berkorban, jangan coba-coba mendekati tempat salat kami. Ya. Ada lagi yang tidak mampu, enggak punya harta, ya tidak wajib. Ya, tidak wajib baginya. Sedangkan kurban karena sebab nazar wajib. Misalnya tahun yang lalu habis Id dia mengatakan
saya bernazar tahun depan waktu Idul Adha saya berkurban, maka ini ya wajib hukumnya. Ya, bagi orang yang bernazar karena Allah hendaklah dia jalankan nazarnya. Ya, apa boleh berhutang agar bisa berkorban? Tentunya hadirin sekalian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang masalah ini. Apabila dia punya kemampuan untuk membayar, kemudian dia berhutang untuk membeli hewan kurban, maka itu baik dan itu tidak wajib baginya. Dia yakin bisa bayar utangnya. Dia berutang kurban itu, dia yakin bisa, ya itu baik, tidak ada masalah. Kalau kecuali dia merasa tidak yakin bisa membayar utang, ya jangan dipaksakan. Ya, akhirnya uang belanjanya habis, terus keluarganya makan apa? Hadirin sekalian. Nah, jadi itulah hadirin sekalian. Kemudian hendaklah orang yang berkorban itu untuk orang-orang yang hidup. Ya, untuk dia yang berkorban, pahalanya juga digunakan untuk keluarganya. Ya, nah itu yang dianjurkan. Jangan itu berkorban secara khusus untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya, diikut sertakan pahala, misalnya ayahnya, ibunya sudah meninggal dunia, tapi dia yang berkorban. Dia yang berkorban atas nama seluruh keluarganya, tidak apa-apa. Jangan dia berkorban secara khusus untuk ibunya yang meninggal, abahnya. Karena Nabi tidak pernah seperti itu untuk kurban, ya, untuk kurban. Nabi tidak pernah berkorban diperuntukkan untuk Khadijah. Kalau Khadijah istri tercinta. Ya, untuk Hamzah pamannya tidak ada. Tapi kalau sedekah, iya boleh sedekah. Beda kurban dengan sedekah. Sedekah boleh. Nabi pernah bersedekah untuk nama Khadijah, dibagikan kepada teman-teman Khadijah. Tapi kurban tidak pernah. Jadi kita harus mengikuti petunjuk siapa? Nabi, hadirin sekalian. Terus apa lagi yang bisa haji boleh? Orang menghajikan orang tuanya sudah meninggal dunia, asalkan dia sudah haji dulu, tidak apa-apa haji. Ada dasarnya dari Nabi, tidak apa-apa menghajikan, ya. Tapi secara khusus berkurban, ini kurban aku peruntukkan khusus untuk orang tua, nah tidak boleh seperti itu. Enggak ada dasarnya. Tapi kalau dia bilang, ya Allah ini kurbanku, ya, untukku, untuk keluargaku, untuk ayah ibuku yang sudah meninggal dunia, itu tidak apa-apa. Tapi kalau secara khusus untuk orang yang mati, ya itu tidak ada dasarnya. Ya, kalaupun kita nggak berkorban, kita sudah kena pahala dari kurbannya Nabi. Karena Nabi pernah berkorban dan mengatakan Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Waktu Nabi berkorban mengucapkan Bismillah, ya Allah terimalah, ya, korban ini dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad yang tidak mampu berkorban. Udah, kita ini dapat pahala kurbannya Nabi, hadirin sekalian, dan lebih ikhlas lagi Nabi yang berkorban. Ya, nah itulah hadirin sekalian tentang hukum berkorban. Apa yang harus dijauhi oleh orang yang berkorban? Dikatakan di sini oleh Nabi, fa idza uhilla hilal dzil hijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Apabila hilal Dzulhijjah telah terlihat tanggal 1 Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, niat berkurban, janganlah mengambil rambutnya, kukunya sedikit pun hingga ia menyembelih kurban. Dalam riwayat yang lain, mengambil rambut dan kulitnya sedikit pun. Nah ini hadirin sekalian, ada yang mengatakan ini bersifat pengharaman. Jadi harus diketahui, kecuali kalau lupa dia. Ya. Nah, ini juga banyak yang tidak tahu tentang masalah ini. Ya.
Apabila kalau sudah masuk bulan apa? Dzulhijjah. Ya, sebagian orang ada yang beranggapan bahwa orang yang akan berkorban kemudian dia mengambil rambut, kuku dan kulitnya, maka korbannya tidak diterima. Maka sungguh ini adalah anggapan yang keliru. Ya, jadi tetap diterima kalau dia misalnya sengaja potong kuku rambut. Cuma mungkin pahalanya yang berkurang, tapi tetap diterima. Ya, dia kena larangan Rasul, yakni dia berdosa, dia harus banyak beristighfar, bukan berarti nggak diterima. Kata para ulama begitu, hadirin sekalian. Kemudian juga hewan yang dikorbankan, memilih hewan yang terbaik. Ya, memilih hewan yang terbaik, yang banyak dagingnya, yang mahal, tentunya ini yang lebih bagus. Hadirin sekalian, Nabi berkorban dengan 2 ekor kambing yang bertanduk dan gemuk. Ya, kalau memang nggak mampu ya patungan. Cuma yang paling utama ini hadirin menyembelih sendiri berupa kambing, 1 kambing atau 2 kambing yang gemuk. Itu kebiasaan Nabi, kecuali akhir hidupnya Nabi. Nabi berkorban 100 ekor onta. Berapa? 100 ekor onta. Akhir hidupnya ketika Nabi haji wada di Mina, Nabi menyembelih 100 ekor onta. Nyembelih sendiri. Cuma Nabi sampai hitungan 63 ekor. Sisanya diberikan kepada Ali yang meneruskan menyembelih sampai 100 ekor onta. Kenapa 63? Yaitu memang umurnya Nabi. Nah, itu banyak orang enggak paham. Abu Bakar yang paham. Ya, maka Abu Bakar menyingkir menangis. Katanya sahabat-sahabat, "Kenapa engkau menangis? Tidak engkau tahu semuanya ini?" Ini menunjukkan kita sebentar lagi akan ditinggal oleh Rasulullah. Nah, itulah hadirin sekalian, Rasulullah SAW suka berkorban menyembelih binatang. Mungkin bagi orang-orang yang punya pemikiran Greenpeace ya, yang nggak suka daging gitu ya, karena kasihan menzalimi. Ya, kita harus memahami bahwa binatang ini Allah ciptakan untuk manusia memang. Ya, bukan kita menzalimi. Agama Hindu tersinggung berat dengan masalah ini. Ya, karena Tuhannya disembelih sama umat Islam. Sapi ya, kejam, bukan hadirin sekalian. Memang binatang diciptakan untuk kepentingan manusia, untuk dikendarai, untuk dimakan. Tumbuh-tumbuhan begitu juga, ya. Juga jenis hewannya udah ditentukan, yaitu sapi, onta dan kambing. Ya, bagaimana kerbau? Kerbau itu disamakan dengan sapi, jenisnya sama, hadirin sekalian. Jadi tidak ada masalah. Bagaimana jantan atau betina? Tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan dalam berkurban itu, boleh jantan maupun betina, jadi nggak ada masalah. Ya, usia hewan ya udah ditentukan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau domba biasa yang bukan kacangan, bukan kambing Jawa itu sudah umur 6 bulan. Kalau kacangan Jawa, ya kambing Jawa katanya orang sudah setahun, ya kan. Kalau sapi udah masuk berapa? Udah masuk 3 tahun. Ya, kalau onta udah masuk 5 tahun seperti itu. Udah ditentukan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai untuk cacat, misalnya cacat yang betul-betul kelihatan ya. 4 hal disebutkan oleh Nabi, yaitu sakit yang jelas-jelas terlihat sakit, ya, kemudian pincang yang jelas-jelas pincangnya, ya, kurus ya, atau buta matanya yang jelas-jelas buta, dan ada yang mengatakan ininya patah, tanduknya patah, luka, ya. Ini juga mempengaruhi hadirin sekalian. Cacat ini tentunya dibenci, ya, hendaklah kita berkorban yang terbaik gitu.
Jadi kurban satu kambing untuk seluruh keluarga nggak ada masalah pahalanya. Jadi satu kambing satu orang, tapi pahalanya untuk satu keluarga. Satu keluarga satu orang sudah mencukupi. Kalau misalnya masing-masing keluarga punya uang nggak ada masalah. Tapi satu keluarga, satu kambing satu orang sudah Pak mencukupi. Ya, kambing tidak boleh patungan kecuali sapi boleh 7 orang. Ya, berserikat seperti itu dibolehkan. Hadirin sekalian. Kemudian juga onta. Ya, bagaimana waktu penyembelihan? Nah, di sini Nabi mengatakan man tabaha qabla an yusalliya falyadbah ukhra makanaha. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Idul Adha, maka hendaklah dia menyembelih lagi sebagai penggantinya. Kalau dia menyembelih sebelum salat Idul Adha, dianggap apa? Sedekah biasa, diterima sama Allah. Tapi sedekah biasa dagingnya itu. Hendaklah dia beli lagi, menyembelih lagi setelah apa? Salat. Ya. Jadi betul-betul kita harus mengikuti arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kullu ayyamat tasyrik dabah. Semua hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah dabah. Boleh kita apa? Menyembelih. Misalnya nanti aja saya tanggal 11 silakan. Mau tanggal 12 silakan. Ya, mau tanggal 13 silakan. Hadirin sekalian. Ini waktu-waktu yang diperbolehkan. Ya. Bagaimana tempat penyembelihannya? Yang paling afdol ya bagi seorang pemimpin, panutan, pemuka agama, ya hendaknya menyembelih hewan kurban di tempat mereka sholat. Yang paling afdol di tempat sholat. Ya, ya mungkin dulu tanah lapang masih luas. Ya, sekarang pun bisa. Tapi kalau di perkotaan nanti tidak boleh sama pemerintah. Dilarang. Harus tempat apa? Penyembelihan. Harus rapi, bersih seperti itu. Ya, masalahnya negeri yang multicultural, yang banyak ya etnis dan juga agamanya banyak, susah memang. Banyak gesekan-gesekan. Tapi kalau mayoritas Islam semuanya, pemerintah yang juga kuat Islamnya, sebenarnya nggak ada masalah itu semuanya. Ya kan? Ada apa namanya? Got itu bisa dipakai untuk darah. Seperti itu. Sehingga menyembelih di tempat di mana situ diadakan sholat, maka itu lebih baik. Ya, kalau tidak ya sudah di tempatnya penyembelihan. Siapa yang berhak untuk menyembelih? Kalau bisa yang berkurban. Ya, anjuran menyembelih sendiri itu lebih baik. Hadirin sebagaimana Nabi menyembelih sendiri 2 kambingnya. Tapi masalahnya terkadang tidak bisa menyembelih, tidak biasa menyembelih. Menyembelih jangankan kambing atau sapi, menyembelih ayam aja kadang-kadang teman saya kemarin ayamnya apa? Teriak loncat. Kalau udah disembelih belum putus katanya. Lari. Itu ayam itu. Karena nggak biasa menyembelih. Ya, dan diharuskan menyembelih itu pisaunya sangat-sangat tajam. Bukan pisau dapur. Ya, sangat tajam. Diasah jangan sampai terlihat oleh hewan yang mau disembelih itu, kasihani adab. Ya, kalau bisa sekali. Ada orang-orang berkali-kali. Ya. Nah, ini kurang etis hadirin sekalian, menyakiti. Ya, boleh mewakilkan. Kalau memang tidak bisa mewakilkanlah. Ya, karena nanti tidak sunnah menyembelihnya. Wanita boleh menyembelih kurban? Boleh. Wanita boleh menyembelih hewan kurbannya. Ya, ini di luar anggapan bahwa wanita dibenci menyembelih apa kurban itu tidak benar. Begitu juga orang yang berkurban boleh makan daging hewannya. Panitia boleh makan. Orang kaya boleh makan. Hadirin sekalian. Jadi panitia juga boleh makan. Semuanya harus menikmati. Orang miskin, orang kaya, panitia boleh menikmati hewan kurban. Ya. Ada yang mengatakan panitia nggak boleh, termasuk penjagal lah, tidak sama. Penjagal itu sendiri, ya kan?
bukan panitia. Makanya dia diongkosi sendiri, bukan diambil dari apa? Hewan itu. Kulitnya diambil apa? Sebagai ongkos, tidak boleh. Dia ongkos sendiri penjagal itu, ya. Dan panitia bukan penjagal, boleh untuk apa namanya dibagikan hewan kurban hadirin sekalian. Ya. Boleh juga dikirim ke tempat yang sangat jarang mereka makan daging, boleh. Tidak ada masalah. Sebagaimana di negeri Arab hampir semuanya dikirim ke negeri-negeri Afrika, Eropa Timur. Ya, karena di Arab hampir tiap hari makan apa? Daging. Banyak kurbannya mereka. Bahkan hari ini mereka sudah transfer. Ya, di beberapa negeri Asia Tenggara, Kamboja, Vietnam, dari Arab banyak sekali. Hadirin sekalian. Jangankan dari Arab, orang-orang Singapura banyak yang transfer ke sini. Ya, kemarin banyak transfer ke Batu, disembelih di Batu dari apa? Muslim Singapura. Mungkin Singapura terbatas, mereka juga mungkin setiap hari sudah makan apa? Daging. Dibolehkan hal ini. Ya. Kecuali kalau di negerinya sendiri, kampungnya sendiri masih membutuhkan, tidak usah dibawa keluar. Ya, di kampungnya sendiri masih apa? Membutuhkan, ya dimakan orang kampung. Seperti itu. Jadi tidak boleh menjual hewan kurbannya. Ya, tidak boleh bagi yang berkurban itu menjual bagian hewan kurban seperti daging atau kulitnya. Semuanya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diharuskan kalau bisa tukang jagal itu dikasih upah sendiri. Hadirin sekalian. Kemudian adab dalam menyembelih. Ya, syarat orang yang menyembelih, hadirin sekalian, berakal tentunya. Laki-laki maupun wanita, ya. Tentang sudah balik belum balik, ini apa namanya, yang dimaksud harus ada usia tamyiz. Tamyiz sudah bisa membedakan, nggak ada masalah, ya, walaupun kelihatannya kecil. Kemudian juga orang yang menyembelih adalah orang Muslim. Bagaimana? Boleh ahli kitab, boleh. Ya, ahli kitab boleh, karena sesembelihannya ahli kitab itu halal bagi umat Islam. Asalkan jangan banyak tanya. Ya, boleh. Sampai sekarang itu boleh. Dulu para sahabat sering makan hadiah kambingnya ahli kitab, dimakan oleh para sahabat dan juga Nabi. Ya. Terus bagaimana dikasih suatu hadiah nggak jelas orangnya? Kata Nabi, summu antum wa kulu. Baca bismillah dan makan, jangan tanya. Ya, sedangkan selain ahli kitab, kayak misalnya hari Gong Faja, ya apa itu? Peringatannya adanya orang Cina itu, ya. Kita kalau dikasih kue nggak ada masalah, bismillah nggak makan. Tapi kalau yang memang yang nggak boleh seperti daging apa, kan memang nggak boleh. Kalau orang-orang musyrikin Majus, ya nggak kita makan. Tapi kalau lainnya boleh kita makan, nggak ada masalah. Hadirin sekalian. Ya. Jadi kita nggak ikut, kecuali kalau kita ikut apa namanya, perayaannya mereka, masuk gereja, makan nggak boleh kalau itu. Kalau sudah masuk apa gereja ikut Natalan, nggak boleh. Makan nggak boleh. Tapi kalau kita diberikan hadiah, biasanya 26 Desember itu kan apa, Boxing Day, hari kotak, buka kotak hadiah. Dikasih tetangga-tangga, Muslim apa dikasih. Kita makan, bismillah, tidak masalah. Kita baru bangun tidur di gedung rumah kita dikasih hadiah. Alhamdulillah kita makan. Ini jajannya enak-enak. Ya, nggak ada masalah. Asalkan tidak mempengaruhi iman kita. Tidak mempengaruhi apa? Akidah kita. Misalnya kita mengatakan, iya ya mereka itu non Muslim tapi khair, kalah Muslim. Nah ini jangan, ini berbahaya. Unek-unek hati seperti ini. Berarti mereka itu baik, ya, agamanya baik. Nah ini yang mempengaruhi akidah, tidak boleh, hadirin sekalian. Ya, tidak boleh. Jadi Islam itu mudah, nggak ada masalah insya Allah. Asal jangan dibuat mudah-mudahan. Ya,
Misalnya dalam jual beli muamalah begitu juga kita boleh. Misalnya kita buka toko ya, merancang toko kelontongan itu, ya tiba-tiba ada orang kita tahu dia baru gajian, pegawai bank, kan dia riba itu, ya terus beli ke toko kita, halal, tidak ada masalah. Ya bos renten, Anda buka warung, ya yang beli bos apa? Renten, sudah jelas. Atau orang Yahudi, ya orang Nasrani Yahudi apa ngawur bisnisnya, beli ke toko kita, boleh nggak? Nggak ada masalah. Hadirin sekalian, ya nggak ada masalah. Ya perubahan cara mendapatkannya disamakan dengan perubahan barang itu sendiri dalam kaidah usul fiqh. Ya tabaddul kaifiyatul mulk ya yulzam atau yunazzal bimanzilati tabaddul a'yan dalam kaidah usul fikih seperti itu. Ya jadi dibolehkan, enggak ada masalah. Artinya kita tidak ikut berbuat riba. Ini biasa transaksi. Hadirin sekalian, misalnya Anda hadir di pernikahan, tahu profesinya itu sudah riba, sudah haram, Anda makan, enggak ada masalah. Itu pendapat jumhur itu. Pendapat apa? Jumhur. Ya, makan enggak ada masalah. Anda enggak terlibat ribawi. Anda dikasih apa? Makan. Makan aja. Selama itu dagingnya halal. Ya, enggak ada masalah. Nah, itu tentang hadirin sekalian, orang-orang siapa yang berhak untuk berkurban, dan jangan lupa baca bismillah atau bismillah Allahu Akbar, menyebut nama Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini berlawanan dengan orang-orang musyrikin yang menyebut nama Uzza wa Manata wa Hubal dan yang lainnya. Bolehkah menyembelih dengan membaca selawat sebelumnya, selawat kepada Nabi? Ya, tidak ada ini dasar menyembelih baca apa? Selawat, salatullah, salamullah. Ini tidak ada dasarnya. Hati-hati, bisa dibangkai. Justru kita baca apa? Bismillah, Allahu Akbar, bukan selawat. Hadirin sekalian, ya bahaya, tidak ada dasarnya tentang masalah ini. Ya, membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak boleh menyembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa menjadi bangkai. Ya. Alat menyembelih. Adapun alat yang digunakan untuk menyembelih harus memenuhi dua syarat. Yang pertama tajam dan dapat memotong dengan cepat. Ya, berupa besi ya atau apa pokoknya tajam. Ya, pisau, bukan dari kuku atau dari gigi. Tidak boleh seperti itu. Dan hewan yang mau disembelih dalam keadaan hidup, ya tidak boleh dalam keadaan mati. Kemudian hilangnya nyawa hewan semata-mata karena sebab penyembelihan itu, bukan karena tercekik atau terpukul. Hadirin sekalian, ya begitu juga hewan yang disembelih adalah hewan darat yang halal dimakan, kambing, unta, sapi. Kalau untuk kurban, kalau untuk sedekah tambah ayam boleh, burung, hewan udara boleh, tapi yang halal. Kalau untuk sedekah atau untuk dimakan secara umum. Tapi kalau untuk berkurban udah ditentukan, ya. Nah inilah hadirin sekalian fikih berkurban. Ya, adabnya bagaimana kita berkurban? Hendaklah kita menyayangi binatang. Hadirin sekalian, jangan diarahkan pisau itu ke binatang. Ya, menajamkan pisaunya. Kalau enggak tajam jangan mau. Ya harus tajam sekali kalau bisa, seret begitu, dengan kekuatan tangan sekali. Ya. Kemudian juga membawa binatang harus dengan cara yang baik. Teori-teori yang diperagakan sama orang-orang pengalaman boleh kita ambil kalau memang itu untuk memudahkan.
menjatuhkan sapi bagaimana. Ya, kalau memang punya teori-teori yang bagus, mudah, kenapa tidak kita ikuti? Hadirin sekalian, ya, cara membaringkannya juga. Bagaimana kalau menghadap kiblat? Apakah harus hukumnya sunnah memang lebih baik, tapi bukan sebuah syarat harus apa? Menghadap kiblat. Sunnah saja, tidak harus sebagai syarat. Kalau nggak menghadap kiblat batal, tidak, sunnah saja lebih bagus, ya. Karena Ibnu Umar menyembelih onta dan menghadapkan ke arah kiblat. Ini Ibnu Umar, ya, seperti itu. Hadirin sekalian, jangan lupa meletakkan kaki, ya, di badan. Bagi yang menyembelih itu meletakkan kakinya, satu kakinya di mana? Badan hewan, seperti itu. Ya, untuk menekan atau apa. Nah, banyak sekali beredar di video-video, ya, teman-teman kita yang punya pengalaman menyembelih, itu bisa kita tiru. Hadirin sekalian, yang jelas pisaunya itu membantu. Ya, pisaunya harus apa? Tajam betul dan mahal memang, harganya jutaan pisau yang bagus itu. Katanya teman-teman yang apa? Yang suka menyembelih. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Taqabbalallahu dhahayakum. Semoga Allah menerima kurban-kurban bapak-bapak sekalian di Idul Adha ini. Semuanya harus bergembira, ya, menyambut hari raya ini. Orang-orang fakir miskin juga harus mendapatkan. Kalau ada orang fakir miskin, anak belum dapat kasih, ya, kecuali kalau dia sudah berkali-kali, ya, harus kita kasihkan mereka yang paling berhak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.